Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Sore, Mbak. Hai. Sore. Selamat sore. Selamat siang untuk waktu Indonesia Barat dan selamat siang menjelang sore untuk waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita semua hari ini akan melakukan pembuatan video diskusi penyusunan tabel analisa substansi yang mana untuk subtema nilai berorientasi pelayanan dan juga akuntabel. Seperti yang tadi kita pelajari di jam 7 waktu Indonesia Barat pagi tadi, mungkin karena tadi pagi ada sedikit kemendadakan, jadi agak nge-lag, jadi kita bikin tugasnya baru di jam segini untuk tugas kelompok. Oke, seperti yang sudah ditampilkan, ini yang nampilin siapa nih? Mbak Dwi ya? Iya, benar. Halo, Oke, ini untuk tabel yang sudah sesuai dengan format yang di petunjuk dari pembuatan tugas kelompok. Yang pertama untuk kegiatannya itu coba di kita pakai yang secara umum untuk semua teman-teman yang ada di Kantar di Judi Kanwil, mungkin kita coba di analisis terkait pelayanan pertanahan. Ini kayaknya masalahnya di semua kantah ya. Ini usulan dari saya. Yang mungkin cenderung lama dan kurang adanya transparansi untuk waktu penyelesaian walaupun sudah ada eh, aplikasi Suntukan Aku. Gimana? Saya Setuju sih, setuju Mbak, sih, Kak. kalau kayak gitu, Mbak. boleh, boleh, Karena di boleh. kantor saya pun juga masalahnya juga sama nih, saya lihat sejauh ini. Oke. Nah, karena ini juga kita sudah bicarakan sebelumnya di grup WA ya kan. Jadi untuk apa namanya permasalahan ini analisis terkait pelayanan pertanahan yang cenderung lama ini sudah kayaknya sudah ini menjadi permasalahan tetap dari semua kantor BPN di seluruh Indonesia. Nah, untuk tahapan kegiatannya mungkin dari teman kelompok aku, eh, Mas Davian boleh dibantu pengisian kolomnya. Iya, Mbak. Mungkin di tahapan kegiatan itu, Mbak Dwi bisa dibantu. Oke, Mas. Eh, kita tambah saja pemohon yang tanya memberikan informasi yang jelas. Jadi, pada saat pemohon datang, kita memberikan informasi yang jelas mengenai dengan waktu dan biaya. Iya, Ya, itu Oke. ini harus satu Untuk atau kalimat bisa lebih dari satu, Mbak, teman-teman? kalau Maksudnya tahapan untuk kayaknya tahapan dua deh. kegiatan, dua. Mm-mm. Berarti ada yang mau ditambahkan atau Boleh, boleh. Langsung aja, paket. Kalau mungkin kalau tambah, hmm, iya, ayo Mbak, ya silakan. teman-teman maaf, kalau tambahan dari saya sih lebih ke mengenalkan pemohon terkait dengan aplikasi Sentuh Tanahku sih. Hmm. Karena di aplikasi itu kayak informasi sudah tersedia. Oke, oke, siap. Karena aplikasi sentuhan aku juga, apalagi Papua itu masih dibuka sekali, guys. Lanjut untuk apa namanya? Kita mengefisienkan waktu ya karena waktu cuma 5 menit. Selanjutnya untuk outputnya mungkin bisa dibantu Mas Rian. Eh, untuk outputnya sendiri nanti dari aplikasi Sentuh Tanahku itu nanti bisa dikenal di masyarakat dan tahapan layanan pertanahan bisa proses tahapannya bisa terkait waktu biaya jadi lebih transparan seperti itu. Jadi kayak lebih kita memperkenalkan aplikasinya juga ya. Soalnya walaupun Betul, udah ada aplikasi ini, tetap mereka pada nanya, pada datang lagi, marah-marah. Jadi kita lebih kayaknya di loket ada yang menjelaskan gimana sih aplikasi penuntutan aku ini bekerja gitu ya kan. betul, betul. Oke, selanjutnya mungkin bisa dibantu teman yang lain. Untuk Mbak Evelyn, bolehlah keterkaitan substansi untuk mata pelatihan kita yang hari ini. Oke, Akuntabel dan juga berorientasi pada pelayanan. Dua-duanya, Mbak. langsung dua-duanya. Yes. Yang pertama berorientasi pelayanannya itu dalam bentuk kita berkomunikasi ya terhadap masyarakat mengenai memberikan informasi terkait apa yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Kemudian yang akuntabel itu penyampaian informasi dari kami, dari kita untuk mengenalkan atau mengedukasi masyarakat terkait dengan aplikasi Sentuh Tanahku tersebut. Karena seperti yang kita tahu, aplikasi tersebut masih banyak
masyarakat yang belum mengenal dan belum bisa menggunakannya sih, seperti itu, Mbak. Iya, apalagi untuk daerah timur masih Betul. buta digital, ini benar-benar. Itu yang di Aru gimana, Pak Ketua? Untuk aplikasi banyak yang pakai nggak? Sama, Mbak. Sama kan, agak buta ya Iya. kan? Jadi kayak agak susah untuk menjelasinnya. Nah, kita lah tugasnya kita ini di sini. Terima kasih untuk Mbak Evelyn. Selanjutnya, teman-teman udah tahu ya masing-masing untuk visi misi organisasi ini. Pastinya harus tahu dari ATR BPN visi misinya apa dan kontribusinya terhadap visi misi organisasi ini apa mengenai analisis terkait pelayanan pertanahan yang cenderung lama ini. Coba mungkin bisa dibantu. Mas Wahyu boleh? Baik. Untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi ini mewujudkan penataan ruang dan pelayanan tanah yang terpercaya sehingga masyarakat dapat mempercayai wujudkan penata ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dalam standar dunia dalam melayani masyarakat sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh ATR BPN. Oke, berarti dia masuk ke visi misi organisasi yang penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia ya, yang itu ya. Oke. Yep. Terima kasih untuk Mas Wahyu sudah dibantu untuk mengisi kolom kontribusi terhadap visi misi organisasi. Selanjutnya boleh dibantu penguatan nilai organisasi. Nah, penguatan ini lebih detail pastinya kita minta tolong Mbak Aprilia Eka boleh. Oke, mungkin kalau untuk penguatan nilai organisasi, kita bisa mengacu pada keputusan Menteri nomor 115/SK PT.02/5/2020 tentang melayani profesional dan terpercaya. Jadi kita memberikan pelayanan yang terbaik dengan sikap yang ramah dan informatif tentunya ya, untuk juga profesional lebih mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kita pribadi gitu. Kemudian informasi yang disampaikan juga merupakan informasi yang pasti dapat dipercaya. Mungkin begitu, Mbak. Oke. Ini kayak tulisannya kalau kita bikin surat di bawahnya ada tulisan melayani profesional dan Ya, benar-benar. ya kan? Warna biru itu. Oke, berarti untuk teman-teman untuk yang pertama, kegiatan yang pertama clear. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Pak Ketua, gimana Pak Ketua? Aman sih, Mbak. Iya. Aman ya. Mas Dwi, mungkin ada yang mau ditambah, Mas Dwi, aman? Cukup untuk bahasan yang pertama, Mbak. Oke, kalau gitu langsung lah Mas Dwi. Ambil satu kegiatan mungkin dengan tahapan kegiatannya boleh, yang kedua. Kalau untuk yang kedua mungkin lebih ke PTSL ya, nah. Kegiatannya mungkin salah satunya adalah menjadi Satgas Fisik dan Yuridis. Boleh dibantu Mbak Dwi. Boleh. Nah, untuk tahapan kegiatannya sebenarnya kalau PTSL itu sangat panjang ya. Cuma mungkin saya rangkum secara garis besar aja. Untuk yang pertama sebenarnya PTSL itu harus ada sosialisasi ya. Melakukan sosialisasi dengan desa penlog PTSL. Terus kedua itu kita mulai dengan pengumpulan berkas yuridis. Yang ketiga itu baru kita lanjut ke pengumpulan berkas fisik. Baru pengentrian berkas fisik, dan selanjutnya baru kita entry berkas yuridis. Nah tentunya kalau yang bagian berkas fisik dan yuridis ini tentunya kita harus melalui verifikasi dan sebagainya, analisa fisika dan sebagainya seperti itu. Nah selanjutnya setelah itu baru kita bisa ke tahap pengumuman. Nah ini ada jangka waktunya kalau nggak salah di pengumuman. Kalau berkas baru selanjutnya kita bisa melakukan pencetakan sertifikat yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian sertifikat. Seperti itu. Oke, udah Mbak Dwi aman? Oke, aman Kak. Oke, ini untuk outputnya sendiri pastinya sertifikat PTSL boleh dimasukkan Mbak Dwi. Dan untuk keterkaitan substansi mengenai berorientasi pelayanan dan juga akuntabel, mungkin siapa nih yang belum? Mbak Hanif udah belum? Boleh saya.
Ya, Mbak Hanif boleh silakan. Untuk keterkaitan substansi, yaitu berorientasi pelayanan, berkomunikasi dengan ramah kepada perangkat desa, memberikan informasi yang lengkap terkait persyaratan PTSL, dan bertindak cekatan untuk menginformasikan kepada perangkat desa apabila ada kekurangan persyaratan berkas. Menurut saya itu. Terus untuk akuntabelnya, melakukan verifikasi dokumen dengan cermat, teliti, dan sesuai dengan juknis PTSL yang berlaku, baik berkas fisik maupun yuridis, sehingga terjamin keabsahan dan kebenaran datanya. Penyerahan produk berupa sertifikat kepada pemohon. Itu Mbak Ulfa kalau dari saya. Oke, Mbak Dwi aman detiknya Mbak Dwi. Nanti partnya Mbak Dwi kasih isi kolom berarti yang di terakhir aja ya, yang di penguatan nilai organisasi ya. Saya coba untuk tambahkan dari keterkaitan substansi mata pelatihan tadi, organisasi pelayanan akuntabel di kontribusi terhadap visi misi organisasinya. Nah, kontribusi pada kegiatan ini itu di Kementerian BPN menurut saya itu adalah yang dalam mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sepertinya di semua kasus pun visi misi ini juga termasuk. Namun yang tepat untuk di kegiatan atau pembahasan kita yang kedua ini adalah mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Karena yang banyak tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Dwi. Oke, ditutup. Yang lain udah semua ya? Selain Mbak Dwi? Udah semua? Oke. Selanjutnya mungkin Mbak Dwi silahkan untuk disampaikan kolom terakhir mengenai penguatan nilai organisasi dan sekalian diketik langsung sendiri. Mandiri, berarti, orangnya mandiri. Berarti kalau penguatan nilai organisasi menurut Kemen yang tadi dijelaskan itu sebelumnya, berarti melayani profesional terpercaya. Kalau penerapan di melayani berarti pelayanan yang ramah dan informatif, profesional, itu berarti bekerja dengan SOP ya. Sementara untuk terpercaya memastikan tiap berkas yuridis lengkap dan bebas masalah sebelum masuk tahap selanjutnya berarti ya. Itu sih Kak. Bungkus Mbak, bungkus. Bungkus gimana? Ya. Jadi yang lain mungkin ya Mbak silakan ketik dulu Mbak. Mohon maaf. Jadi untuk kayaknya 2 aja cukup kali ya. Karena kita dalam satu kelompok kita nggak membagi ke subkelompok lagi. Kalau subkelompok mungkin kita bahas satu kasus untuk satu tugas. Tapi ini karena kita gabung di subkelompok 2 A dan B, 1 dan 2, jadi kita bikin 2 kasus dalam satu pemaparan besok. Gimana teman-teman? Bukan besok hari Minggu, di Senin. Oke, Mbak. Setuju. Oke, aku absen salah satu. Pak Ketua, gimana Pak Ketua? Ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, Mbak. Aman. Terkendali. Oke. Mas Rian, gimana Mas Rian? Dari saya sudah cukup, Mbak. Sudah aman. Cukup. Ini udah cukup bukan karena waktunya habis ya. Mbak Dwi, gimana Mbak Dwi? Aman, Kak. Oke, Mbak Hanif, gimana Mbak Hanif? Senyum-senyum? Jadi saya juga sudah cukup. Cukup. Mbak Aprilia Eka Pratiwi gimana? Aman Mbak, aman. Cukup. Oke. Bunda Evelyn, gimana Bunda? Salam interaksi Bunda. Sudah cukup sayang-sayangku. Oke, Mas Wahyu, gimana Mas Wahyu? Ketawa aja Mas Wahyu, jangan ditahan. Menurut saya sudah cukup sih mengangkat 2 kegiatan yang sebagian besar terjadi di semua kantah di Indonesia ini. Oke, baik. Dan yang terakhir, Mas Dwi Purwanto dengan closing statement. Silakan. Waduh, tiba-tiba aja closing statementnya ya. Saya sih cukup aja. Nggak ada closing statement hari ini. Harus ada lah, Mas. Harus ada closing statement dari sekian dan terima kasih alumni. Itu contohnya. Bukan, dari salah satu alumni akademinya pertanahan. Betul. Mungkin pantun, Mas. Kayak bunuh. Nanti kita bantu cakepin.
Durasinya udah nggak cukup ini. Suruh Nggak mikir apa-apa, nanti singkat durasinya beneran. Nggak nambah apa-apa. lagi. Kita nunggu, Mas. Mas, bener, sumpah. Ayo, Mas. Ini kalau udah dibaca berarti udah selesai, Mas. Bentar, mikir lah. 5 menit lagi lah ya. 5 Oke, kalau menit gitu, berarti. nggak, kalau gitu closing statement oleh Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Kok tiba-tiba, Mbak? Ya udah, closing statement-nya sekian dan terima kasih teman-teman semuanya. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Terima kasih.